Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di IHMPT online di akhir minggu 2023. Gak terasa kita akan menyelesaikan tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita beribadah walaupun masih di dalam virtual. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6. Nyanyi ya adik-adik ya. Teman-teman dan kakak lain PT sekalian, mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah PT minggu ini yang dilaksanakan secara daring. Kiranya Engkau berkatilah agar semua dapat berjalan lancar dan jangan ada kendala ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga berkatilah kakak PT kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kakak PT kami dapat menjelaskan dengan baik dan benar agar kami dapat mengerti dan dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi kakak sekalian dan teman-teman. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah kebaikan kita. Ya, adik-adik, kita sudah berdoa masuki IHMPT. Kita sudah mendengarkan nats pembimbing dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan Alkitab kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dinda. Mari kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 63. Nyanyi ya. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin.
Adik-adik dan kakak layan sekalian, sebentar kita akan membaca Alkitab. Mari kita satukan hati, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam pembacaan Alkitab. Kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, pada pagi hari ini masih Engkau perkenankan kami berkumpul bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Bapa, Engkau buka hati dan pikiran kami tertuju dan terfokus hanya kepada isi firman-Mu saja Tuhan. Biarkan Tuhan Roh-Mu menuntun kami untuk mengerti, untuk memahami, dan terlebih lagi untuk menjalani setiap firman yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Alkitab di saat ini dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Shalom teman-teman teruna dan kakak layan. Kita berjumpa lagi di IHMPT Online. Walaupun kita lakukan secara online, tapi sekiranya tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah. Oke? Sebelum memulai ibadah, tadi kita sudah baca Alkitab kan ya. Alkitab hari ini dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, sebelum kita bahas secara lebih dalam, aku mau tanya nih, sekarang kan mau menjelang tahun baru, artinya kita sudah mau tutup tahun 2023. Apa nih yang teman-teman rasakan selama menjalani tahun 2023? Mungkin ada suka, ada duka, mungkin ada banyak kejadian yang merubah kehidupan teman-teman, baik secara menjadi lebih baik, atau teman-teman merasa di tahun ini aku jadi semakin banyak belajar banyak hal. Nah, ngomong-ngomong soal belajar banyak hal, nah di HMPT hari ini kita mau belajar nih dari salah satu tokoh yang tadi kita sudah baca di Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau teman-teman ingat tadi tokoh siapa ya yang disebutkan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 ini? Ada yang tahu? Ya. Teman-teman yang simak Alkitabnya pasti tahu. Ya, Nabi Musa. Nah, teman-teman sebenarnya pasti pernah dengar ya tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini salah satu nabi yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ngomong-ngomong soal dipakai Tuhan, apa sih yang ingin Tuhan sampaikan ke teman-teman dari perikop bacaan Alkitab kita ini? Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu, tema kita di minggu ini adalah Aku Dipilih Tuhan Menjadi Alatnya. Kita mau belajar dari tokoh Musa. Teman-teman masih ingat kisahnya Musa? Musa waktu itu lahir pada zaman perbudakan bangsa Israel di Mesir. Nah, pada saat itu Firaun itu mengutus dan semua prajuritnya untuk membunuh setiap anak bayi laki-laki yang lahir pada masa itu.
Karena Firaun ini khawatir kenapa bangsa Israel semakin banyak, semakin membludak. Makanya Firaun mengutus untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Nah, pada saat itu ibunya Musa, ayo ada yang ingat ibunya Musa namanya siapa? Ada yang ingat? Aku juga lupa siapa ya ibunya Musa. Siapa ibunya Musa? Ayo. Ibunya bernama Yohebed. Kalau teman-teman baca di Keluaran pasal 6 ayat 19. Dan ayahnya bernama Amram. Nah, pada saat itu mamanya khawatir, aduh, aku nggak mau anakku dibunuh. Tapi sebelum itu mamanya sudah berusaha untuk menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Terus mamanya merasa, wah, Musa ini semakin besar, kayak sudah sulit untuk kita sembunyikan lagi. Dan akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menaruh Musa di dalam sebuah semacam tempayan, tapi bukan tempayan ya teman-teman ya. Jadi untuk menaruh bayi Musa itu dan menaruhnya di sungai. Nah, mamanya berharap semoga ada yang menyelamatkan Musa. Dan mamanya melihat pada saat itu bahwa yang mengangkat Musa, maksudnya yang menyelamatkan Musa adalah putri Firaun. Makanya putri Firaun menamakan namanya Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Kalau teman-teman baca di Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10. Nah, dari kisah Musa ini kalau teman-teman sadari ternyata ada rencana-rencana Tuhan. Mungkin pada saat itu bisa aja Musa nggak selamat. Mungkin bisa aja nggak ada yang mengambil Musa dan akhirnya Musa tidak tahu kemana gitu. Nah, tapi di situ rencana Tuhan memakai putri Firaun untuk menyelamatkan Musa dan mengangkat Musa menjadi putranya. Nah, selang cerita sampai Musa dewasa, kalau teman-teman ingat Musa pernah membunuh salah satu rakyat Mesir. Karena mereka menyiksa umat Israel pada saat itu. Nah, saat membunuh, ternyata ketahuan sama Firaun dan Musa ini ketakutan. Dia sempat melarikan diri. Pada saat itu Musa dalam pelariannya itu dia berlari ke Midian dan tinggal di sana. Nah, di sanalah Musa ini kawin dengan Zipora, anak imam di Midian yang bernama Reuel dan Yitro. Nah, di sana Musa bekerja selama 40 tahun sebagai pengembala kambing domba mertuanya. Nah, pada saat itu, pada masa sudah mengembala selama 40 tahun, di situ Tuhan terus-terusan mendengar seruan bangsa Israel. Bangsa Israel terus-terusan memohon penyelamatan dari Tuhan. Nah, disitulah Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Melalui apa? Kalau teman-teman ingat, mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini waktu di Pakat Persuanan Anak atau di PT. Waktu awal tuh sering banget di kisah tokoh Musa ini. Nah, kalau teman-teman ingat, Tuhan tuh menampakkan dirinya ke Musa melalui semak. Jadi semak ini terbakar. Semak ini ada apinya tapi nggak kebakar. Jadi gimana ceritanya? Tanaman yang ada apinya tapi nggak kebakar. Nah, disitulah kuasa Tuhan. Nah, di semak belukar itu Tuhan menampakkan Musa dan menampakkan dirinya ke Musa sambil berkata. Teman-teman baca tadi di ayat yang 1 sampai dengan 6. Di situ ada beberapa percakapan antara Tuhan dengan Musa. Untuk melanjutkannya, teman-teman bisa simak animasi ini. Musa, aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang,
Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Nah, itulah percakapan antara Tuhan dengan Musa. Di situ Musa sempat ragu, Tuhan, aku nggak bisa berkata-kata. Tuhan, aku tidak punya kuasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan bangsa Mesir. Aku nggak bisa, Tuhan. Padahal Musa aja sedang melarikan diri pada saat waktu dulu karena pernah ketahuan membunuh. Diketahui sama Firaun, dia aja takut, dia melarikan diri ke tanah Midian. Nah, di sini Tuhan malah pakai Musa untuk istilahnya melawan Firaun supaya bangsa Israel ini bisa keluar dari tanah perbudakan. Nah, di tengah keraguannya itu Musa, Tuhan menunjukkan kuasanya. Coba kalau teman-teman tadi tonton lagi, di situ Tuhan meminta Musa untuk taruh tongkatmu ke tanah dan di situ menjadi ular. Dan banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan akan tunjukkan ke Musa. Tapi ada satu perkataan Tuhan, aku akan menyertai engkau dalam berkata-kata. Di tengah Tuhan, aku nggak bisa ini, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Nah, di sini sesuatu yang luar biasa ya teman-teman. Artinya Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan pada saat itu. Nah, pada saat Musa ini menghadap Firaun, Firaun ini melakukan penolakan, kayak tidak ada Allah lain, bahkan Allahmu tidak bisa semena-mena di kerajaanku, katanya gitu. Jadi disitulah, kalau teman-teman ingat 10 tulah, kalau teman-teman pernah membaca atau pernah mungkin sering ya di sekolah minggu dibahas tentang 10 tulah. Kalau teman-teman ingat tulah apa aja? Ayo. Salah satunya tuh ada air menjadi darah, terus ada tulah nyamuk, ada tulah katak, terus ada hujan es, ada bara, ada anak sulung yang mati, dan banyak lainnya. Nah, di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Nah, di situ yang kelihatannya mustahil, nggak mungkin Musa bisa melakukan itu. Tapi karena Tuhan menyertai Musa, Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan walaupun Musa ragu, dia tidak bisa berkata-kata, tapi akhirnya dia bisa berkata-kata dan melakukan mukjizat yang tentunya itu dari Tuhan. Nah, di sini artinya kalau kalau teman-teman baca lagi dan teman-teman pahami bahwa ternyata kita nggak pernah tahu ya kehidupan kita akan seperti apa. Dan ternyata Tuhan bisa pakai kita dengan sangat luar biasa, walaupun kedengarannya Tuhan nggak mungkin, Tuhan ini kelihatannya mustahil.
Tapi karena Tuhan menyertai, jadi Musa bisa melakukan berbagai yang kelihatannya di mata manusia ini mustahil, ini nggak mungkin. Tapi karena Tuhan menyertai, dan akhirnya teman-teman tahu, bangsa Israel berhasil keluar dari tanah perbudakan. Tapi nggak sampai di situ. Banyak kejadian yang dialami Musa dengan bangsa Israel selama berjalan menuju tanah perjanjian. Tuhan nggak cuma langsung keluarkan terus mereka langsung cepat-cepat masuk tanah perjanjian. Tidak. Di situ keimanan bangsa Israel diuji. Di situ bangsa Israel dibentuk. Tapi selain itu kita mau dilihat di sini tentang tokoh Musanya. Artinya di balik keraguannya Musa, di balik ketidakberdayaan Musa, ternyata Tuhan bisa pakai Musa dengan sangat luar biasa untuk melakukan hal-hal yang kelihatannya, wah ini Tuhan nggak mungkin. Tapi walaupun Musa sempat ragu, sempat merasa Tuhan kayaknya walaupun itu firman tapi kayaknya aku nggak bisa gitu. Tapi walaupun Musa ragu, tapi kalau kita perhatikan lagi, Musa tetap melakukan ya. Jadi walaupun di tengah keraguannya, Musa tetap dengan setia dia melakukan dan menjawab panggilan Tuhan. Nah, di sini yang kita mau belajar dari tokoh Musa sesuai dengan tema kita. Aku dipilih Tuhan menjadi alatnya. Dan di kisah ini Musa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dari tokoh Musa ini kita mau memahami dan kita mau belajar. Siapapun bisa Tuhan pakai, dan tentunya kita bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Mungkin kita tidak dipakai seperti Musa yang bisa mengeluarkan bangsa lain dari tanah perbudakan gitu, dari penjajahan atau segala macamnya, atau melakukan mukjizat-mukjizat yang wah, kalau misalnya sekarang tuh kayak kayak mungkin orang-orang mengira kayak sihir kayak apa gitu. Mungkin kita tidak melakukan mukjizat-mukjizat hebat seperti Musa, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, baik di keluarga, baik di rumah, baik di lingkungan pergaulan teman-teman, baik itu di gereja juga. Dengan cara apa Tuhan pakai kita? Misalkan, Kak, aku tidak pandai dan aku nggak pede, Kak, kalau misalkan berbicara atau berdiri di depan umum. Tapi Tuhan memakai teman-teman untuk misalkan jadi petugas pembaca Alkitab di gereja besar. Kalau misalkan sedang dibutuhkan nih teman-teman untuk sebagai pembaca ungkapan situasi, pembaca Alkitab atau atau doa atau segala macamnya. Nah, mungkin di situ teman-teman saat diminta oleh kakak-kakak, misalnya kakak-kakak lagi cari, biasa kan saringnya kalau di grup WhatsApp tuh, adik-adik ada yang bisa nggak jadi pembaca Alkitab ini, adik-adik bisa nggak untuk baca ungkapan situasi di ibadah ini. Nah, kan sering banget ya kakak-kakak meminta itu kepada teman-teman. Nah, itu artinya Tuhan memanggil, maksudnya Tuhan memakai teman-teman itu menjadi saluran berkatnya, supaya ibadah itu berjalan dengan baik, supaya teman-teman tuh ambil bagian dalam ibadah. Mungkin teman-teman ragu, teman-teman takut, teman-teman, aduh Kak, aku nggak bisa Kak kalau di depan umum, apalagi di depan banyak jemaat, Kak, aku nggak pede Kak. Tapi teman-teman, dengan penyertaan Tuhan, teman-teman pasti bisa menghadapi Tuhan. Soalnya teman-teman ingat nggak, setiap teman-teman jadi petugas di ibadah besar, pasti ada doa konsistori. Nah, di doa itu teman-teman berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak berani sebenarnya, tapi aku menjawab panggilan Tuhan. Di situ nanti teman-teman yang awalnya kayaknya aku nggak pede, ternyata setelah ibadah selesai, ternyata aku berani juga ya baca atau tampil di depan umum. Selain itu kan misalkan contoh panggilan di gereja. Kalau panggilan di rumah, contohnya apa teman-teman? Ayo. Misalkan, mama butuh bantuan ini nih. Sebenarnya aku sudah melihat mama kesusahan, tapi kayaknya aku nggak bisa deh, atau aduh aku malas deh. Teman-teman
di situ sebenarnya tuh Tuhan menunjukkan teman-teman nih, mama teman-teman kesusahan nih, jadi teman-teman artinya harus tergerak untuk membantu, dan disitulah teman-teman menjadi berkat bagi orang tua teman-teman loh. Mamanya kan, aduh nak terima kasih, pasti gitu, mamanya pasti senang saat teman-teman bantu bersih-bersih rumah, atau bantu misalkan mamanya lagi berat nih ngangkat galon atau ngangkat gas, teman-teman bantuin ngangkat, pasti mamanya aduh terima kasih, pasti mamanya merasa happy, mamanya merasa terberkati dengan kehadiran teman-teman. Nah, gak cuma itu, misalkan di sekolah, contohnya apa? Menghapus papan tulis, misalkan aduh gurunya habis menerangkan terus mau melanjutkan pelajaran selanjutnya, tapi aduh papan tulisnya sudah penuh, udah apa, teman-teman dengan inisiatif menghapus, pasti gurunya teman-teman merasa terberkati, oh terima kasih kamu punya inisiatif untuk membantu, untuk membersihkan. Disitulah teman-teman hadir bagi orang lain, disitulah teman-teman menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di sini Tuhan mau memberitahu dari tokoh itu, untuk mau kasih tahu teman-teman, kita tuh bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat berkatnya. Untuk itu penting teman-teman, sebisa mungkin kehadiran kita berarti untuk orang lain. Nah, mungkin saat teman-teman dipilih Tuhan, atau teman-teman sebenarnya melihat panggilan Tuhan tapi teman-teman merasa ragu, mari kita berdoa. Teman-teman bisa berdoa, Tuhan aku gak yakin seperti ini, tapi aku akan menjawab panggilan Tuhan, misalkan seperti itu. Teman-teman berdoa, Tuhan minta kekuatan, pasti Tuhan menyertai, seperti Tuhan menyertai Musa. Di tengah keraguannya Musa, kayak aku gak yakin Tuhan bisa, tapi ternyata Musa bisa, dan Musa dengan setia melakukan. Musa melakukannya dengan tanggung jawab. Walaupun pada akhirnya pada saat itu, setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa tidak diperkenankan masuk oleh Tuhan, tapi Musa menerima dengan setia. Ya Tuhan. Jadi dari tokoh ini, jadi tokoh Musa ini adalah tokoh yang baik. Ya, tokoh yang dari sini kita bisa belajar bahwa kita dipakai alatnya untuk pemberitaan firman Tuhan sebenarnya, untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Saat kita akan berbagai kebaikan yang menjadi berkat bagi orang lain, disitulah orang lain melihat kehadiran Tuhan. Oh, mungkin dalam kesulitannya mereka, misalkan mamanya teman-teman, aduh sebenarnya pinggangku sakit dan gak kuat ngangkat gas, ya Tuhan nih semoga ada yang bantuin, atau aduh Tuhan nih semoga pinggangnya sembuh. Tapi di situ Tuhan pakai teman-teman untuk bantuin mamanya. Disitulah mamanya teman-teman tuh merasa, oh Tuhan menjawab doanya, Tuhan hadir di tengah kebaikan atau perlakuan baik yang teman melakukan. Disitulah orang lain turut merasakan kehadiran Tuhan. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, kita dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi sukacita bagi orang lain. Di tengah ketidakmampuan kita, Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan segala apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Kita nggak pernah tahu nanti di tahun 2024 akan ada kejadian apa aja, akan ada peristiwa apa aja di tahun 2024. Ini kita nggak pernah tahu Tuhan mau pakai kita seperti apa. Tapi mari teman-teman dengan hati terbuka kita menyambut setiap panggilan Tuhan. Kita dengan hati terbuka turut merasakan dan turut berpartisipasi dalam setiap mungkin seperti pelayanan atau setiap orang lain yang membutuhkan pertolongan, teman-teman hadir di sana. Nah, mari teman-teman sebagai anak-anak teruna, anak-anaknya Tuhan, mari kita semua mau menyambut tahun 2024 dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, dengan doa dan harapan kepada Tuhan, dan apapun yang Tuhan siapkan di tahun 2024, mari kita setia dan bertekun dan selalu berdoa bahwa segala rencana Tuhan dan segala apapun yang Tuhan persiapkan adalah sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Mungkin tidak sesuai dengan doa kita, tapi kita tidak pernah tahu apakah
doa kita ini sudah merupakan doa yang terbaik, atau Tuhan justru sudah menyiapkan hal-hal yang lebih baik dari doa kita, dan Tuhan mau kasih lebih untuk kita. Jadi mari kita setia bertekun dan setia melayani. Selamat menyambut tahun baru, tahun 2024, dan selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, shalom. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Aku sampai lupa nih, keasikan bercerita lupa berdoa. Mari teman-teman dan kakak layan kita tutup pemberitaan firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman dari tokoh Musa ini Tuhan. Kami mau belajar bahwa kami menjadi anak-anak-Mu ini mungkin seringkali lari ya Tuhan, atau seringkali kami tidak peka atas panggilan Tuhan. Tapi Tuhan, ajarkan kami untuk kami lebih peka untuk setiap panggilan Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa seperti Musa yang setia dan bertanggung jawab dan menyalani setiap panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarkan kami seperti Musa ya Bapa, yang menjadi berkat bagi bangsa Israel, Bapak. Begitu pun juga kami ya Bapak, kira bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, baik di lingkungan pergaulan kami, di keluarga kami, di sekolah maupun di gereja Tuhan. Tuhan pakailah hidup kami ini menjadi saluran berkat orang lain, supaya kehadiran kami ini membawa sukacita ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Bapak, mungkin dalam setiap panggilan Tuhan kami ragu, tapi kiranya Tuhan teguhkan dan kuatkan iman kami ya Bapak, bahwa Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah ini. Tuhan mau sertai ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami dan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami dan harapan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Halo kakak-kakak terkasih dan adik-adik terkasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur untuk Tuhan, sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat kakak-kakak dan adik-adik berikan melalui scan barcode yang akan tertera di layar, atau transfer ke rekening BCA atau Mandiri GPI BFATA yang juga akan tertera pada layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 279, Hendaklah Kamu Penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh, sahut menyahut menyanyikan mazmur, kidung pujian, lagu rohani, nyanyi bersorak sebulan hati.
kita membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa syukur dan persembahan kami. Tuhan Allah, kiranya sudi menyuci dan kuduskan persembahan ini yang asalnya hanya dari Engkau. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarkan persembahan ini menjadi media untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, penyertaan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami setiap harinya. Kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Ya Bapa, terima kasih juga ya Tuhan Yesus, kalau sampai dengan saat ini kami boleh beribadah secara daring, kami boleh beribadah dari rumah, kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan hati-hati teruna untuk dapat bersatu, bersekutu, untuk ibadah setiap minggunya melalui IHMPT dengan YouTube channel saat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah juga Bapak teruna di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, bersama dengan keluarga. Dan kiranya kami boleh bertemu di tahun yang baru, di kehidupan yang baru lagi Bapa, di keadaan yang lebih baik, lebih matang. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan menyiapkan hal-hal luar biasa yang boleh kami tunggu dan nantikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pemberitaan firman yang boleh didengar pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh nyatakan bahwa kami adalah kesaksian Tuhan di dalam dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat kakak layan yang ada saat ini, yang boleh melayani sampai dengan saat ini dengan hati bersukacita, hati bersungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan lawat setiap kehidupan kakak layan kami dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga, kehidupan lingkungan ya Tuhan Yesus. Kami percayakan tutup bungkus kakak layan kami dalam kehidupan sehari-hari, jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapak yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk turna-turna yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau lawat mereka ya Bapa, melalui makanan, minuman, obat-obatan, melalui dokter yang boleh memeriksanya. Biarlah ternak kami dapat sembuh, pulih kembali, dan dapat melakukan kita sehari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk ternak kami yang sedang berulang tahun, di pertambahan umur 1 tahun ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan kehidupan yang baru lagi, kehidupan yang lebih baik lagi. Kami percaya juga ya Tuhan Yesus bahwa tantangan akan selalu ada di pertambahan umur kami, tapi kami percaya melalui Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan, kami boleh didewasakan ya Bapa, melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui jiwa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus, dalam kegiatan ekonominya, sosial, kebudayaan, pariwisata dan lain-lainnya Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan bahwa setiap mereka yang boleh memimpin, Engkau berikan hikmat. Setiap mereka yang boleh mengerjakan sesuatu, baik bekerja di dalamnya maupun bekerja di luar, Engkau berikan hikmat agar apa yang boleh mereka pekerjakan, mereka percayakan bahwa itu semua untuk membangun negara kami menjadi lebih baik lagi. Jauhkanlah juga Bapa bangsa kami, negara kami dari mara bahaya, dari kejahatan teroris, dari kejahatan bom, dari kejahatan apapun itu Tuhan Yesus. Jauhkanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan yang merawat kami dan Tuhan yang melindungi negara kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia ya Bapa, yang Engkau percayakan sampai dengan saat ini boleh ada untuk jadi tempat ibadah bagi mereka-mereka yang mau bertemu dengan Tuhan. Terkhusus gereja kami GBB Fata ya Bapa, yang ada sampai dengan saat ini. Kami percayakan ya Bapa bahwa gereja kami boleh menjadi kesaksian Tuhan di dalam dunia ini, bahwa gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Bapa, berkatilah dari segi peribadahan, dari setiap orang-orang yang bekerja, dari segi ekonomi, keuangan dan lainnya Tuhan Yesus. Bagi mengelola, Tuhan berikan hikmat agar apa yang boleh dikelola dapat
berjalan dengan baik. Dan bagi mereka-mereka yang mengelola uang atau menggunakan uang tersebut, biarlah uang tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, berkati juga pemimpin gereja kami ya Tuhan Yesus, yang itu Engkau sendiri ya Bapa. Dan dalam dunia ini berkati Pendeta Teddy sebagai HMJ ya Bapak. Begitu juga dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya Tuhan Yesus, kami percayakan kiranya gereja kami dalam kepemimpinan yang baik, dalam kepemimpinan yang terurus ya Tuhan Yesus, dan setiap program-program yang boleh berjalan Engkau berkati, Engkau lancarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk yatim piatu jari muda, orang miskin ya Bapa, yang sedang berkekurangan, yang tidur dalam kesesakan. Kami percayakan Tuhan, baik mereka yang sedang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang sedang dalam kesedihan Engkau hibur, mereka yang sedang dalam keterpurukan Engkau bangkitkan, mereka yang sedang kesepian Engkau temani ya Tuhan Yesus, melalui anak-anak-Mu yang boleh ada di sekitarnya. Ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna ini ya Bapa, kami mau naikkan ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Inilah kami, inilah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah doa ini kami naikkan ke dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik teruna, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat memasuki tahun baru 2024. Tuhan Yesus senantiasa menyertai memberkati, dan kita tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhanlah, Tuhan Yesus, sumber damai sukacita dan pengharapan di dalam hidup kita. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan, dan kita memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita. Mari kita menyanyi dari PKJ 241, Takut Tahu Kan Hari Esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami Tuhan Allah dalam memasuki tahun baru 2024 dengan penuh sukacita, pengharapan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai adik teruna dan kakak layan juga beserta keluarga terkasih. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan penyertaan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.